Jadi, hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, waktu kita untuk review Boboiboy Galaxy Windara episode 4. Yang mana di episode 4 ini banyak banget hal menarik yang bisa kita bahas. Dan langsung kita ke videonya aja deh. Apa benda? Siapa tuh? Oke, untuk permulaan dari Boboiboy Galaxy Windara episode 4 ini dibuka dengan sambungan dari episode 3, yang mana Yaya, Ying, Gopal, dan juga Maripos ke lokasinya Boboiboy dan Feng yang ada di Kepaku Park. Yang mana di sini harusnya itu masih dari adaptasi isu ke-12 ya. Yang mana di sini mereka menyusun strategi agar bisa menyusup ke Istana Kupuri, tempat Kuputri ini disandra oleh Reramos. Yang mana di sini di awal-awal juga dikasih sama si Tok Liam yaitu kunci untuk membuka ruang persenjataan di Istana Kupuri. Yang mana harusnya adanya di episode 3 tapi adanya di episode 4. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Yang mana lanjut mereka ini langsung saja setelah menyusun strategi, langsunglah mereka menyusup ke Istana Kupuri. Yang mana untuk Boboiboy Galaxy Windara episode 4 ini itu ceritanya mengambil 50% dari isu yang ke-13. Kemudian 50% lagi ada cerita baru, tapi untuk pengadaptasiannya itu 70% ceritanya baru dan 30% komik akurat, yang mana jalan ceritanya sama lah ya, garis besarnya sama seperti versi komiknya. Cuma ceritanya aja banyak yang berubah di sini, atau mungkin 80% bisa dibilang begitu ya. Lanjut, setelah mereka berhasil menyusup ke Istana Kupuri, mereka dibagi menjadi 3 tim, yang mana Boboiboy dan juga Maripos pergi menyelamatkan Tuan Kuputri, kemudian Gopal dan Feng pergi ke ruang persenjataan untuk mengambil armor Kesatria Windara, dan Yaya, Ying itu disuruh jagain kapal luar angkasa atau jadi backup aja lah ya. Secara singkat cerita, Gopal dan Feng sukses untuk mendapatkan armor Kesatria Windara. Yang mana di sini adalah hambatannya, di mana Gopal lagi-lagi takut dengan serangga, ini takut lagi dengan cicak bayang ya. Tapi mungkin kedepannya bakal jadi seru ya kedepannya ya. Kalau nggak ada Gopal ya nggak ada lawakan di sini ya. Dan di sini juga ada lanjutan dari side story-nya Adudu. Yang mana lanjut dari episode 3 harusnya Adudu teleport ke kilang Nubot. Ini malah ke ruang persenjataan di Istana Kupuri yang ada di Windara ya. Dan di sini ada nostalgia lagi, di mana Adudu takut hantu. Kan Gopal itu kan nggak sengaja jatuhin kunci. Feng mau ngambil, ternyata meregang kakinya Adudu. Wah, Adudu takut, kirain wah hantu nih. Ya, ternyata Adudu masih takut hantu sampai sekarang ya. Dan dikarenakan posisinya Adudu itu kan terkunci dan ada di ruang persenjataan, ya udah curi-curi dulu lah ya di situ, mumpung nih kesempatan ya. Jadi Adudu tuh ngambil beberapa barang ya, dan ya udah setelah itu ya udah mereka teleport karena takut hantunya itu udah datang lagi. Dan kalau soal Adudu itu ngambil apa, nanti mungkin kita bakal melihatnya lagi mungkin di episode berikutnya, atau nanti malah setelah Adudu itu berada di kilang Nubot pas Boboiboy Galaxy Dwi Fusion gitu kan ya. Oke, sudah dengan side story-nya Adudu, Gopal dan Feng juga udah berhasil mendapatkan armor Kesatria Windara. Lanjut kita ke Boboiboy dan juga Maripos. Di sini Boboiboy dan juga Maripos yang ingin berhak menyelamatkan Tuan Kuputri, ya mereka itu ditipu sama si Jenderal Lalat ini. Entah ya, apakah si Jenderal Lalat ini sudah mengetahui kalau ada penyusup yang masuk dengan kekuatan mata-matanya. Memang di sini belum diperlihatkan secara jelas ya. Apakah di sini kekuatan Muskida itu memang benar udah dimunculkan atau belum ya? Tetapi kayaknya memang harusnya sudah ya, dimana Muskida ini bisa mendeteksi kalau Boboiboy dan juga Maripos itu ya udah menyusup ke istana gitu kan ya. Ya, jadi di sini Boboiboy dan juga Maripos itu ketipu sama si Jenderal Lalat ini. Yang mana kalau dalam versi komiknya itu ada diadaptasi harusnya dari isu ke-14, tapi ini malah dicepetin duluan ya. Jadi dimana Boboiboy dan Maripos yang ingin menyelamatkan Tuan Kuputri, ternyata kena tipu oleh si Jenderal Lalat ini. Waduh. Dan ya, karena sudah ketipu dan mereka juga sudah terdeteksi, ya udah Jenderal Muskida membawa Jenderal Karumbang untuk menyelesaikan si Boboiboy dan juga Maripos ini. Dan akhirnya pecah pertarungan lah antara Boboiboy Gempa melawan si Jenderal Karumbang ini. Tapi karena Jenderal Karumbang pada dasarnya terlalu kuat ya, jadi Jenderal Karumbang ini dapat dengan mudahnya mengalahkan Boboiboy Gempa. Mungkin ada yang nanya, oh Boboiboy Gempa di nerf? Enggak, ini memang pada dasarnya komik akuratnya Boboiboy Gempa tidak bisa melawan si Jenderal Karumbang. Itu ada dalam versi komiknya, yang mana harusnya itu dari adaptasi isu ke-11, yang mana ya sama aja
Jenderal Karumbang bisa mengalahkan Boboiboy Gempa dengan sangat mudahnya. Meskipun ya skala Boboiboy Gempa ini tidak terlalu besar ya, tapi sama aja, mau skala besar pun Jenderal Karumbang tidak ada masalah dengan Boboiboy Gempa. Dan setelah Boboiboy dan juga Maripos ini dikalahkan oleh Jenderal Karumbang, mereka dibawa ke hadapannya Maharaja Reramos, yang mana di episode 4 ini adalah debut pertama kali dari si Reramos ini. Yang mana di awal-awal itu kita juga dikasih flashback singkat mengenai Reramos yang dulu masih jadi penasihat kerajaannya Windara sebelum Kuputri ini meregenerasi diri dalam sebuah kepompong. Dan juga ya, ini pertama kali Kuputri dan juga Reramos akhirnya bertemu setelah 100 tahun lamanya. Yang mana ya Kuputri pun kesal ya sama si Reramos, karena ya pada dasarnya tahtanya kan direbut paksa gitu kan sama si Reramos dengan cara diktator invasi planet Windara gitu kan ya. Jadi ya dalam episode 4 ini kita diperlihatkan seberapa berbahaya dan juga mengerikannya Reramos, yang mana Reramos itu jadi ancaman bagi planet Windara. Bahkan kalau dibiarkan mungkin bahkan malah jadi ancaman untuk galaksi ke depannya gitu kan ya. Jadi ya Reramos benar-benar dalam versi animasi ini dirubah karakternya secara total. Dia benar-benar disiapkan untuk menjadi final boss dalam Boboiboy Galaxy Windara, yang memang perlu kuasa elemental beliung untuk mengalahkan si Reramos ini. Bahkan di episode 4 ini kita dapat melihat ternyata Reramos memiliki 2 power sfera. Waduh, yang mana kalau dalam versi komiknya Reramos hanya memiliki 1 power sfera aja, yaitu si Lambot. Tapi di versi animasi ini kita diperlihatkan ternyata Reramos memiliki 1 power sfera lagi, yang mana itu bisa saja power sfera yang cukup berbahaya dan nanti perlu kuasa elemental beliung untuk mengalahkan si Reramos ini. Kemana kalau dalam versi komiknya Lambot saja itu sudah berbahaya, yang mana dia bisa mengontrol semua pasukan Kelkatoa dan juga pasukan dari planet Windara ini dengan menggunakan si Lambot ini. Dan kalau dalam versi animasi ini kayaknya sama juga ya, Reramos menggunakan Lambot untuk mengendalikan Kelkatoa dan juga para pasukan jenderal berlima ini, kayak Jenderal Karumbang yang dulunya ternyata merupakan panglima paling setianya dari Kuputri. Sekarang ya mungkin dia dikontrol sama si Lambot ini atau sama si Reramos ini. Itu baru dari si Jenderal Karumbang. Untuk Jenderal Cikala, Jenderal Sibela, dan juga Jenderal Muskida, entah apakah originnya itu bakal diubah juga di dalam versi animasinya ini ya. Dan juga saat Boboiboy dan juga Maripos itu menghadap ke Reramos ini, ternyata di situ ada Jenderal Karumbang, Jenderal Sibela, dan juga Jenderal Muskida. Apakah Jenderal Cikala beneran sudah tewas akibat tembakan dari Boboiboy Supra? Kita bakal lihat aja mungkin di episode 5 atau di episode 6. Kalau Jenderal Cikala udah nggak ada, ya udah dia berarti udah wassalam akibat tembakan dari Boboiboy Supranya ini. Ya udah gosong, udah jadi jangkrik goreng. Dan untuk power sfera yang baru ini diperkenalkan, ya bisa jadi ini adalah power sfera yang tadi begitu mengancam planet Windara, yang mana digunakan Reramos ini untuk menginvasi planet Windara dan juga ya bisa berbahaya untuk galaksi ke depannya. Jadi entah ini power sfera bakal kekuatannya apa, tapi mungkin saja power sfera inilah yang menggantikan karakter dari Kalantular ya kalau dalam versi komiknya. Bisa jadi begitu. Jadi Reramos yang menggunakan power sfera ini mungkin dapat kuasa kayak laba-laba gitu kan ya. Dia jadi besar gitu kan ya, yang kita lihat dalam siluetnya dalam episode yang kedua gitu. Bisa saja gara-gara power sferanya ini. Bisa jadi begitu. Untuk kita lihat Reramos benar-benar menjadi final boss dalam Boboiboy Galaxy Windara ini ya. Kalau memang ceritanya bakal mengarah seperti itu. Jadi power sfera ini memiliki kuasa dari laba-laba yang menggantikan Kalantular. Bisa jadi begitu. Oke, itu aja untuk pembahasan saya mengenai Boboiboy Galaxy Windara episode 4. Gimana dengan episode 4 kali ini? Kalau bagi saya kasih nilai 8 dari 10. Karena ceritanya cukup asik dan juga cukup bagus ya. Untuk nanti episode 5 dan juga 6-nya. Kita tunggu aja untuk episode 5 dan juga 6. Tinggal 2 episode lagi. Dan kita akan bertemu di teori untuk episode yang kelima. Bye-bye.